Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang strategi membaca dan strategi pembelajaran membaca. Di sini saya Cindy Widya Kurnia Febrianti sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua Ayu Puspitasari, dan pemateri ketiga Zainuddin. Materi yang pertama yaitu pengertian strategi membaca. Strategi adalah rencana atau cara untuk melakukan sesuatu, sedangkan membaca adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Yang kedua yaitu pentingnya memiliki strategi membaca. Saat ini banyak orang yang enggan membaca karena mereka kurang menyadari pentingnya membaca dan terpengaruh mitos-mitos yang buruk mengenai membaca. Sebenarnya mitos-mitos itu salah dan mitos-mitos yang buruk tersebut harus diganti, harus dengan mitos yang baik. Kita juga harus memiliki strategi membaca untuk memudahkan proses membaca kita. Membaca perlu memiliki strategi membaca supaya, yaitu yang pertama, mudah dalam proses membaca. Yang kedua, mudah dalam menyerap pesan atau informasi dari bacaan yang dibaca. Yang ketiga, kegiatan membaca tidak lagi menjadi kegiatan yang membosankan. Yang keempat, kegiatan membaca tidak menjadi kegiatan yang dienggani. Yang kelima, supaya tumbuh minat untuk membaca. Yang keenam, membaca menjadi suatu kebutuhan. Yang ketujuh, pembaca mengetahui strategi membaca yang sesuai dengan potensi membaca mereka masing-masing. Dan yang kedelapan, mitos-mitos yang buruk tentang membaca menjadi mitos-mitos yang baik sehingga membuat orang menjadi minat untuk membaca. Sekian untuk materi yang kedua, akan dilanjutkan oleh Ayu Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai materi kedua akan melanjutkan materi dari yang dibacakan oleh saudara-saudari Cindy. Baik, langsung saja. 2.3 Strategi dan teknik membaca. Berikut macam-macam strategi membaca. Pertama, strategi bawah atas. Kedua, strategi atas bawah. Ketiga, strategi campuran. 4. Modal strategi interaktif. 5. Strategi KWL. 6. Strategi kegiatan membaca langsung. 7. Strategi SQ3R. Ke-8, strategi membaca tanya jawab. Dan yang ke-9, strategi membaca dan berpikir secara langsung. 2.4 Metode pembelajaran membaca. Berbagai metode dalam pembelajaran kooperatif antara lain: pertama, Student Team Advancement Divisions atau STAD. Yang kedua, metode membaca. Dan yang ketiga yaitu mengajarkan huruf dari tiap-tiap bunyi yang telah dipisahkan dari lembaga katanya. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 2.5 Manfaat penerapan strategi membaca. Dalam membaca kita harus mempunyai strategi, dan strategi membaca tersebut harus benar dan sesuai dengan kita. Manfaat penerapan strategi membaca sangat banyak, yaitu 1. Memudahkan dalam proses membaca. 2. Memudahkan untuk memahami inti bacaan yang dibaca. 3. Memudahkan untuk menyerap pesan dan informasi bacaan yang dibaca. 4. Membantu memuaskan perhatian pada bacaan. 5. Membentuk konsentrasi dan pemahaman karena aktif melakukan konfirmasi, pembatalan, perbaikan, atau revisi tentang apa yang sudah diprediksi. 6. Membantu dalam menentukan apakah buku tersebut sesuai dengan keperluan. 7.
membuat kita selalu fleksibel dalam membaca, dapat mengatur iraman kecepatan membaca. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.